Halo teman-teman, siapa yang lagi kangen sama Brisbane? Udah lama nggak ketemu kan? Kali ini kita akan bahas satu hal lagi yang menarik tentang Brisbane. Apa itu? Ditunggu ya. Yuk Pak, jadi hari ini kita bakal bahas apa? Ya teman-teman, setelah cukup lama kita nggak ketemu, kita hari ini bakal bahas tentang South Bank teman-teman ya. Ini tempat yang anak-anak Brisbane nih nggak mungkin nggak tahu lah ya. Di sini tempat orang buat menghabiskan waktu untuk berekreasi, untuk nyantai-nyantai, untuk mencari hiburan. Karena ada banyak spot-spot menarik di sana, ya. Termasuk yang paling terkenal yaitu pantai buatannya di sana. Ada juga nanti kita lihat Biang Lala ya, atau Brisbane Whale. Ada pagoda, Nepalese Pagoda, dan juga taman-taman lain di mana orang bisa nyantai, bisa piknik dan segala macam. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan itu mungkin bagusnya Pak diunjukin dulu lah petanya kayak gimana. Boleh ya, gue share screen. Jadi kenapa aku minta Bapak Vicky untuk men-share petanya seperti apa? Karena kita mau ngunjukin nih South Bank ini panjang teman-teman, dari ujung atas sampai ujung bawah, balik lagi ke atas. Itu kalau pertama kali datang ke Brisbane jalan kaki lumayan pegal, lumayan ngos-ngosan. Jadi harus nyiapin air botolan ya, maksudnya botol air ya buat diisi ulang dan lain-lain. Jadi kalau di ujung atas itu kalau kita mau jalan dari atas itu sebenarnya mulainya di Cultural Center Station ya Pak ya. Betul. Jadi kalau mau ke South Bank ini, kalau dari arah Saint Lucia, tempat kami dulu tinggal, itu ada dua cara. Satu bisa naik bus 412. Sorry, gue salah, bukan 412. 412 mau pergi ke King George ya. Gak King bisa. George, Udah lama gak rekaman jadi gini nih, jadi salah. Ya. Satu bisa naik bus dari UQ Lake, kalau tidak salah yang 66, turun di Cultural Center Station. Kalau naik 412 bisa, tapi turunnya di King George, nanti jauh jalannya. Jadi mending naik 66 turun di Cultural Center Station. Pilihan lainnya adalah naik ferry, naik Sea Ticket. Dan nanti turunnya di South Bank, nanti di Sea Ticket ferry terminal yang South Bank. Itu nanti di bawah. Nah, kalau menurut lu Pak, mending naik bus apa mending naik Sea Ticket? Kalau Sea Ticket kalau lagi nyantai sih sebenarnya, karena agak lama ya Sea Ticket menurut gue ya, Mbak. Nunggunya dia kadang kan setengah jam sekali kalau nggak salah. Terus kan dia lama sebenarnya naik Sea Ticket tuh, ya kan? Dia kan pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan. Lama sebenarnya. Jadi gue prefer naik bus sih kalau gue. Kalau naik ferry memang sebenarnya jarak dari apa sih dulu Pak, kita naiknya UQ Lake juga ya kalau ferry ya, kalau enggak di Gayet Park ya. Terus sampai ke South Bank itu sebenarnya jarak di sungainya sendiri menurutku lebih ringkas daripada kalau naik bus. Cuman memang karena terminalnya itu ada di seberang kiri dan seberang kanan, jadi sedikitnya itu kiri kanan gitu kan, maka lama kan. Betul. Kalau bus kan cuman 15 menit sekali udah ada bus lagi. Cuman kalau kata gue, kalau lagi rush hour jangan naik bus. Kalau lagi rush hour tuh, apalagi weekend ataupun bahkan juga weekdays, kalau sudah selesai lewat dari jam 4, lewat dari jam 5, udah deh mending nunggu Sea Ticket aja. Karena yang tadinya ke City bisa setengah jam, nanti ujung-ujungnya jadi 1 jam, 1,5 jam. Pengalaman gue paling lama 1,5 jam lewat malah. Kalau naik Sea Ticket dia akan setengah jam lah kira-kira. Cuman ya itu, nunggu Sea Ticketnya kalau ketinggalan, nunggu Sea Ticket berikutnya agak lama. Ya Pak, ini Bapak mau nunjukin dari atas apa dari bawah? Dari atas sekali ya Mbak, karena tadi kita ngomong Cultural Center ya. Nah, ya teman-teman, jadi ini full mapnya South Bank dari Brisbane.com. Nah, di sini kita akan mulai dari atas kali ya, supaya kita mencapai ke South Bank itu. Nah, ini kalau tadi sempat bilang Cultural Center Station ya. Nah, ini lokasinya kira-kira ada di sini nih.
di Melbourne Street ya, kalau nggak salah ya. Nah di sini tengah-tengah sini, dimana di sini bisa dibilang kayaknya terminal bus yang paling sibuk ya, sepengamatan saya tapi ya. Banyak banget soalnya busnya yang berhenti di situ. Nah, banyak banget dan ke berbagai arah di sini ya. Nah, di sinilah bus 66 ini berhenti gitu. Teman-teman akan turun ke South Bank kalau naik bus naik 66 di sini berhentinya ya. Dimana di samping Cultural Center itu sebelah kirinya ada Goma, ada Queensland Museum, dan di sebelah sana lagi ada State Library. Kayak gitu. Cuman kita nggak akan ke sana, kita hari ini akan ke South Bank, ke sisi kanan ya. Dimana kalau dari 66 ya sisi bawah maksudnya. Dari 66 di sini kita akan ketika turun dari Cultural Center kita akan disambut oleh Queensland Performing Arts Center atau QPAC gitu ya. Dan di sini juga ada Brisbane Sign, jadi kayak ada apa namanya Mbak ya, landmark gitu ya, atau apa ngomongnya itu ya. Ntar deh kita unjukin ya, kita unjukin lah ya pokoknya lah. Nah terus kita jalan lurus ke bawah, di situ ada biang lala besar gitu ya, Wheel of Brisbane. Biang lala besar, kita juga ada gambarnya nanti kita lihat. Nah terus di sini jalan lurus, ada jalan apa namanya pedestrian path yang ingat nggak sih lo Mbak, yang ada bunga-bunga bougainville-nya itu, yang ada apa structure yang kayak terowongan gitu ya. Kayak terowongan gitu. Apa sih kita gini-gini? Nah ini nih yang merah-merah itulah, itu pedestrian path-nya itu yang dinamakan dengan The Arbor kayak gitu. Itu terkenal banget teman-teman ya, karena di sisi kanan kirinya itu ada bunga bougainville kalau saya nggak salah ya. Nah di sini jalan terus, nah di sisi kanannya itu ada apa namanya taman-taman ya. Terus juga ada Queensland Conservatorium, dan sampai bawah ada kafe-kafe ya. Terus juga nanti nih ada Streets Beach, pantai buatan itu. Lurus ke bawah lagi, lurus. Nah ini kita sampai di ferry terminal kalau nanti kita naik CityCat ya. Terima kasih Pak udah jelasin sampai bawah. Mau masuk ke Street View nggak kita nih? Biar ngunjukin. Biar jelas ya. Ngunjukin kalau misalnya lagi jalan nih, ini kan dari atas nih tampilannya. Kalau tampilan dari jalan tuh kayak gimana ya? Betul. Coba Pak ganti screen sama gue. Siap. Nih, biar kawan-kawan ngerasain. Gini nih rasanya naik CityCat sekalian berisik-berisiknya. Mbak, itu naiknya dari mana itu? CityCat tadi? Kalau tadi naik CityCat-nya itu dari, kayaknya masih dari Gayet Park tuh awal-awal. Kalau tadi kita habis naik CityCat, kita turunnya di sini nih, di ferry terminal ini nih. Lupa deh sebenarnya yang di South Bank 3 apa di South Bank 2, karena di South Bank itu ada 3 tiket terminal. Tapi yang pasti dia kalau kita naik dari arah Saint Lucia di Gayet Park atau dari arah UQ Lake, nanti stopannya adalah setelah North Quay. Tulisannya North Quay ya, tapi bacanya North Quay, setelah North Quay. Nah nanti kalau kita turun, ini di sini nih Brisbane River, kita keluar, ini rampnya. Di sebelah kiri ada taman-taman yang tadi kata Vicky. Nah ini menarik nih Pak, Epicurious Garden, karena dia punya tanaman-tanaman termasuk tanaman buah yang seminggu sekali kalau saya nggak salah, setiap saya lupa deh, Senin atau Selasa gitu. Kalau datangnya jam 7 sampai sebelum siang, kadang-kadang tuh kalau lagi musim panen, nanti akan ada buah yang ditaruh begitu aja bisa diambil oleh pengunjung. Hasil dari si Epicurious Garden itu. Nggak pernah ngerasain, tapi saya soalnya nggak pernah bangun pagi pergi ke South Bank. Gue pernah kesana, cuman belum pernah tahu ada buah yang bisa diambil gitu Mbak. Nyesel nggak lo sekarang? Ya nyesel. Oke, kita coba jalan ya. Kalau tadi yang diunjukin Vicky adalah jalan dari bagian dalam nih kawan-kawan. Bagian dalam tuh maksud saya mau nunjuk begini kan, kalau nggak lihat saya penunjuk pakai kursor aja ya. Bagian sini nih jalanannya. Kalau kita naik tangga terus kita kesana. Tapi karena kita panahnya nggak bisa kesana, kita menyusuri sungai dulu ya. Ini jadi kalau kita menyusuri sungai, kita lurus. Biasanya banyak orang juga jalan-jalan kaki, naik sepeda. Ini nih Pak, by the way,
si keretanya yang kalau lagi seminggu sekali ada panenan ditaruhnya di sini. Oh. Oke. Nah teman-teman tadi kalau dari gerobak kata gue, gerobak yang Epicurious Garden itu kalau kita jalan masuk kita pindah ke sisi ini. Jadi ini tadi kita di sini ya. Tadi kita di sini. Itu si tiket terminalnya. Ini kalau kita jalan menyusuri sungai itu di sini. Tapi kalau kita mau lihat man-made beach-nya harus lewat yang sini. Jadi kita lewat yang sini ya. Nah, kalau kita lurus di sini paralel dengan jalur yang di sebelah Brisbane River, nih, mulai dari sini nih sudah masuk area man-made beach-nya South Bank, walaupun masih sungai-sungai ya, bukan beach. Nanti kawan-kawan lihat. Ini yang terkenal apa nih Pak soal man-made beach ini? Apa sih istimewanya? Apa sih itu bukan istimewanya? real. boleh. Iya, bahwa itu bukan pantai asli teman-teman ya, tapi pantai buatan manusia. Nah, yang menarik adalah karena memang kenapa Bapak Vicky bilang karena itu bukan real, karena di area man-made beach ini memang ada dua macam ya. Ada yang satu itu memang yang kayak ya kolam renang aja, kolam renang umum biasa. Nah, yang satu itu memang beneran kayak pantai dengan pasir-pasir pantainya. Nah, kalau yang ini kan yang masih area kolam renang gitu ya. Terus kita lurus, kalau kita lurus lagi, nah ini makin ke depan nih udah makin masuk ke, gue harus ke sini ya. Masuk ke area man-made beach-nya itu. Nah, nih. Wah, ada orang cuma separuh. Waduh. Wah, Google Street View nih. Suka lucu. Goib. Masih siang-siang padahal tuh, Mbak. Aduh, horor banget nih Google Street View. Ini mau gue tunjukin. Ini area yang seperti pantai, yang terlihat seperti pantai quote and quote, pantai beneran, maksudnya pantai alami, tapi sebenarnya ini buatan ya. Jadi ada pasir pantainya, anak-anak bisa main. Nah ini juga walaupun dia kecil seperti sungai, tapi memang rasanya kayak di pantai, penuh dengan pasir-pasir pantai dan air. Tapi untung airnya nggak asin sih. Nggak asin ya? Kalau asin kan agak perih juga nih mata. Iya. Ini ada lifeguard. Bahkan ada lifeguardnya ya? Ada lifeguardnya, cuman harus diingat kalau pergi ke South Bank, ke Man-made Beach, lifeguardnya itu biasanya cuma sampai jam 6. Ini ada patrol hours-nya nih. Cuman saya bisa zoom in nggak ya? Oh bisa. Oke, sip. Nih, ini patrol hours-nya. Kalau khusus di hari-hari tertentu, tapi ini khusus di hari-hari tertentu ya, misalnya 1 Desember sampai 31 Januari kan karena musim-musim libur tahun baru, jam 7 sampai jam 10 malam. Kalau hari-hari yang lain biasa Februari sampai Maret sampai jam 7 doang. April sampai September karena lebih sepi tuh sampai jam 5. Nah, nanti September ke November balik ke yang jam 7. Ya. Gitu. Coba kita mundur lagi. Yang lu suka soal man-made beach ini apa, Pak? Sambil kita jalan-jalan. Oke. Yang gue suka apa ya? Gue gak pernah berenang sih, Mbak. Cuman bahasa-bahasain kaki aja paling. Padahal gue gak berenang, gue kelelep. Gue gak bisa. Kok bisa? Enggak, maksudnya gue emang gak bisa. Tapi lu bisa berenang, Mbak? Gue waktu itu segede ini ya, pakai ban. Beli ban di Kmart yang ditiup jadi gede ya. Jadi gue berenang pakai ban. Gitu ya. Kawan-kawan, aib saya telah dibuka. Nyuci kaki di sini, jadi copot sepatu, nyuci kaki gitu aja, Pak. Sepatu. Oh enggak, gue pakai sandal. Tapi nggak ada yang protes ya? Nggak ada. Tapi ini sih, gue seneng bau airnya sih. Sebenarnya nggak ada yang spesial dengan bau airnya, bau kaporit sebenarnya. Tapi nggak, gue seneng bau kaporit aja, soalnya wanginya. Wah, aib lu. Menang gitu loh. Kalau aib gue berenang masih pakai ban, aib lu somehow lu seneng bau kaporit, aneh lu, Pak. Aduh. By the way, tadi yang kita bilang struktur itu ya, struktur itu yang sebelah sini ya, yang terowongan. Nanti kita lihat apa kita bisa lewat situ atau tidak. Atau enggak ya? Kita lewat sini, banyak orang berenang-renang. Ini biasanya bahkan kalau nggak ada lifeguardnya, kadang masih sampai malam ya orang di sini main. Ini by the way banyak logo Walls, ketahuan dah sponsornya ini siapa. Nah, ini kita udah nggak bisa lanjut lagi nih ke sini.
Oh masih bisa nih, sorry. Oh masih bisa. Masih bisa. Kita terus aja ya. Ini gue nggak tahu. Nah ini nih. Yeay, kita sebelumnya kita coba, kita nggak bisa. Ini kelihatan nggak? Oh ini playground ya. Nah ini bisa buat area manjat-manjat, ada seloncoran, ada slidesnya gitu-gitu buat bocah. Betul. Jadi kalau orang tua bawa anak, selain bisa ngajak berenang, bisa ngajak ke sini main. Kalau lagi nggak pandemi ya. Lagi nggak pandemi. Ini struktur yang tadi lu bilang kan? Iya. Yang kayak terowongan nih kawan-kawan kiri kanan. Coba ini. Pak. Ya. Ini ya bunga bougainvillenya ya. Iya yang ungu itu tuh. Ini 1 kilo kalau nggak salah tadi saya cek panjangnya Mbak. Wah lumayan, berarti kalau bolak-balik. Lumayan. Pantes gempor. Ini area Opera House sama apa yang tadi lu bilang apa sih? Queensland Conservatorium ya, di belakang ini. Ini by the way Griffith kan? Griffith Uni. Tuh, ada cabang di sini dia. Nih Griffith University nih kawan-kawan, coba kita zoom. Ayo siapa yang kemarin kuliahnya Griffith yang ini atau Griffith yang di mana Pak Griffith? Di Mount Gravatt ada, di Sunnybank juga ada ya? Masalah ya? Emang ada di Sunnybank? Kalau nggak salah sih, nggak ada bukan Sunnybank. Mount Gravatt yang pasti. Ayo yang lulusan Griffith tolong komen di bawah, perbaiki kami. Tolong dikoreksi. Griffith benernya ada di mana nih? Ini salah satunya kampus Griffith ada di South Bank. Cakep banget ya, keluar kampus langsung bisa redam-redam kaki di Man-Made Beach. Enak banget. Iya. Ini kita udah mulai kebukaan nih Pak. Nah di sebelah kiri ada kantor ABC Brisbane, yang ini ya kawan-kawan, kantor ABC Brisbane. Di sebelah kanan ini nih si Brisbane Wheel, biang lala gede yang kata Bapak Vicky. Dengan logo apa Pak ini Pak? Nah, logonya logo apa ini ya, 7 Years ya. Itu acara atau stasiun TV sih Mbak? Stasiun berita kalau saya nggak salah ya. Jadi kayak kalau di Indonesia ya kira-kira kayak lihat biang lala tiba-tiba ada logo liputan 6 kira-kira gitu ya. Jadi liputan 7 di sini ya Mbak? Liputan 7 benar. Ya kayak ini gitu di lah depan ya. Ini di depan ini ada QPAC, Queensland Performing Arts Center, bener gak sih Pak gue bilangnya? QPAC kalau yang mau nonton teater, musikal biasanya tuh ada di sini. Kadang juga kayak konser-konser orkestra itu ada di sini. Bayar ya kawan-kawan. Nah kalau kita jalan terus nih, nanti di sebelah sini ini ada taman-taman, ada padang-padang rumput. Iya. Biasanya orang pada piknik tuh di situ. Kalau gue terus, nanti kita akan bertemu dengan nih yang Vicky mau nunjukin tadi, yang Vicky bingung ngejelasinnya apa. Coba gue maju lagi dikit ya. Nih. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan tuh ya. Nih, ada tulisan Brisbane. Jadi apa nih Pak? Huruf-huruf. Namanya Brisbane Sign. Apa ngomongnya ya? Brisbane Sign ya. Namanya Brisbane Sign. Jadi ini tuh kayak struktur sengaja tulisan Brisbane dibikin satu hurufnya tuh kira-kira ya setinggi orang ya setinggi kita lah ya. Jadi kalau orang baru datang ke Brisbane tuh apakah yang traveling atau yang memang kuliah di Brisbane tapi baru datang lagi masih semangat jalan-jalan, biasanya tuh ngambil foto di sini untuk nunjukin bahwa gue udah ke Brisbane nih. Betul. Lumayan keren nih, belakangnya tampilannya adalah gedung-gedung tinggi di gedung-gedung CBD tingginya ya? CBD, Central Business District. Nah, kalau kita terus ke sana, nanti kita akan sampai ke Cultural Center, tapi untuk episode berikutnya aja ya kawan-kawan. Ini gue pakai street view aja udah ngos-ngosan nih. Teringat pertama kali ke South Bank, ngos-ngosan banget. Yuk Pak, kalau dari sini sampai ujung tadi kita jalan, yang paling menarik buat lu apa? Yang paling berkesan buat lu di South Bank apa? Yang pasti sih nggak tahu ya. Kayaknya di South Bank tuh emang didesain emang untuk buat jalan ya. Jalan ngelanglang buana gitu loh. Ya kan? South Bank terkenal dengan pantai buatannya, tapi kalau buat saya memang saya senang jalan aja sih. Jalan, makan di situ loh. Paling berasa malam-malam ya. Karena malam suka ada market itu Mbak, yang banyak orang jualan. Itu collective market ya, tapi itu di ujung dekat Epicurious Garden tadi di awal. Betul. Nah di situ
kita bisa banyak yang dilihat teman-teman ya, bisa ada orang ngamen, orang main musik, Brisbane Sound of Brisbane, aku lupa, udah lupa loh gue. Maco, City Sounds. City Sounds, astaga, udah lupa mbak, 2 tahun mbak. Nah, City Ketahuan Sounds dah kita terus, di sana. iya, Collective Market, banyak banget yang dilihat. Kalau lagi penat sama tugas kuliah ke South Bank tuh stress relieving banget ya. Betul. Nah ini juga kalau kita jalan lurus tadi dari Brisbane Wheel mengarah ke Brisbane River, ada river tours ya. Jadi orang bisa beli tiket terus naik ke, dia beda dengan City Ticket ya kawan-kawan. Kalau City Ticket kan memang kayak bus gitu, ada terminalnya khusus. Kalau river tours memang untuk jalan-jalan lihat-lihat pemandangan di sepanjang Brisbane River. Nah beli tiketnya di sini. Tadi kita belum sempat ngelihat Nepalese Pagoda tapi Pak. Jadi saya ngunjukin dulu sebentar ya. Ya. Kita ngunjukin dari sini aja kali ya. Kelihatan tuh mbak. Nah, ini nih Nepalese Pagoda nih. Ya, nah ini lebih dekat ya si Nepalese Pagoda ini. Jadi ini pas malam-malam nih fotonya diambil, sama fotonya kita ambil dari salah satu follower Windu Brisbane di Instagram, namanya Andre Tanzil. Fotonya bagus-bagus dia. Dan di belakang Nepalese Pagoda ini ada putih-putih ya. Putih-putih ini nih. Saya rasa ini nih. Putih-putih apa Pak horor lagi? Ya Brisbane Wheel. Kalau malam Brisbane Wheel ada lampunya juga soalnya, jadi kalau dia muter di foto jadi gitu. Jadi kayak gitu. Tapi si Nepalese Pagoda ini ya, kalau malam nih bagus banget teman-teman, pencahayaannya jadi terang banget. Orang banyak datang ke sini untuk sightseeing, sekedar sightseeing atau duduk, dan untuk foto-foto juga. Dan ada follower yang bilang katanya banyak Pokemon di sini, banyak yang nyari Pokemon di sini. Jadi yang main Pokemon Go silahkan. Pokemon Go. Mungkin ada kesempatan ke Brisbane, coba ditangkap di sekitar Nepalese Pagoda ya. Betul. Kalau buat lo sendiri yang paling berkesan apa mbak di South Bank? Barangkali. Apa ya? Mungkin sebenarnya ada 2 sih. Tadinya gue mau mikir 1 tapi gue maruk ya pengen bilang 2. Satu itu karena gue berasa kebanyakan, tidak semua tapi kebanyakan sarana yang ada di South Bank itu gratis. Jadi ini ngebantu banget untuk orang tua yang datang bareng anak, tapi juga butuh hiburan yang untuk si anak yang tidak terlalu mahal. Karena kalau kita pergi ke Man-Made Beach untuk berenang, untuk mandi di ruang ganti kayak gitu-gitu, itu tidak ada charging sama sekali. Untuk main di playground anak itu tidak ada charging sama sekali. Jadi kebuka aja untuk semua orang kan ya. Paling yang ada charging itu kalau mau sewa locker. Tapi itu pun sewa locker kalau nggak salah $2, $4 lah bisa. 1 jam, 2 jam kayak gitu-gitulah. Nah jadi paling hanya sewa locker. Kalau mau makan, kalau bawa bekal sendiri ya juga nggak perlu makan di restoran kan ya. Cuman kalau mau mudah bisa makan di food court. Cuman hal kedua yang gue seneng sebenarnya area rumputan di depan QPAC yang tadi ada Brisbane Sign. Sama yang ya di sekitar situlah ya, karena di situ yang kalau lagi ada acara, lagi banyak yang seringnya tuh kalau ada acara besar kayak Australia Day, kemudian gua agak kurang ingat deh. Tapi kayaknya pas New Year juga gitu-gitu suka ada kembang api ya. Terutama kayak Brisbane River Fire gitu-gitu. River Fire. Kalau datang ke situ kan biasanya buat piknik bareng teman-teman ya, bawa makanan sendiri, potluck gitu-gitu, patungan. Duduk nungguin kembang api, ngetek tempatnya harus dari sore karena kalau enggak nanti udah penuh tempatnya kan. Iya. Terus nonton kembang api sampai malam, cuman ntar yang ribet pas pulangnya, busnya pasti penuh banget, antreannya panjang banget. Betul. Gitu. Nah sebelum kita tutup nih Pak, kita tutup dengan kembang api kali ya. Gue ada nih. Boleh Mbak, ada fotonya ya? Ya, coba di stop video. Screen. Oke. Siap. Ini lo harus jelaskan kenapa ada bebek di sini Mbak. Itu bebek gue. Nggak apa-apa lah ya Pak, biar cameo. Nggak apa-apa Mbak. Ya.
Jadi bebek itu kawan-kawan adalah bebek saya. Waktu dulu mau ke Brisbane, saya bawa hand puppet namanya bebek. Awal-awal di Brisbane tuh suka keliling-keliling bawa si bebek biar videonya lucu. Jadi hope you enjoy that. Gimana Pak? Kira-kira gitu ya? Gitu aja ya minggu ini ya. Nanti kita sambung lagi ke sisi sebelahnya South Bank ya Mbak. Cultural Center. Cultural Center, Goma, apalagi ya State Library of Queensland. Tapi untuk lain kali ya. Untuk sekarang ingat apa? Kalau kangen jangan sendirian. Ya, ajak-ajak kita. Pengen banget sih diajakin Mbak. Sama jangan lupa like, comment, subscribe, follow juga @ridubrisbane di Instagram. Soal komennya tolong kabarin kita ya, Kalau buat kawan-kawan yang paling kawan-kawan senang dan gak bisa lupa soal South Bank apa sih? Coba tulis di bawah. Oke, itu dari kami. Saya Dis. Saya Vicky. Kami dari Rindu Brisbane. Terima kasih kawan-kawan.